Hi kids, and welcome to Wise Words. My name is Ben, and today we're going to be talking about self-sacrifice. Atau pengorbanan diri. Now, can you spell self-sacrifice with me? Ready? Here we go. S-A-C-R-I-F-I-C-E. Sacrifice. Now that's a pretty big word, but you guys did really great. So what does self-sacrifice mean? Well, self-sacrifice is when you give up something you want to help someone else. It's putting their needs before yours for just a little while. If your friend is really hungry and you've already eaten, maybe you can give up some of your food so they can eat too. Or think of a mama bird. They work so hard looking for food, and at the end of the day, they give up so much of their food to feed their hungry chicks. That's self-sacrifice. We can look to Jesus for the best example of self-sacrifice. He died for us so that we could have eternal life with Him in heaven. Jesus showed the ultimate example of self-sacrifice. Halo anak-anak semuanya, kalian sudah belajar ya bagaimana kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar bagi kalian sehingga Dia mati di kayu salib. Saat ini, Mem mau bicara kepada orang tua kalian. Orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita refleksikan tentang pentingnya melayani Tuhan dengan membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Tentu sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mengajarkan tentang kasih Tuhan, bukan? Tapi juga bagaimana membimbing anak-anak untuk menjalankan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Melayani Tuhan bukanlah tentang masalah ritual keagamaan, tetapi lebih kepada bagaimana anak-anak memperlakukan sesamanya. Ketika anak-anak memahami bahwa setiap tindakan pelayanan kepada orang lain adalah ungkapan dari kasih dan kemurahan hati Tuhan, maka mereka akan semakin termotivasi untuk melakukan hal-hal kecil yang dapat membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain tentunya. Mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita melayani Tuhan ketika kita membagikan kasih-Nya kepada orang lain adalah pelajaran yang sangat penting dan sangat berharga. Ini mengajarkan mereka untuk melihat kebutuhan orang lain dan mau memberikan bantuan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ketika kita memperluas cinta dan perhatian kepada sesama, anak-anak juga belajar bahwa kehadiran Tuhan lebih nyata di dalam dunia ini melalui kasih yang mereka berikan. Tentu tidak perlu menunggu kesempatan besar untuk melayani. Kadang-kadang pelayanan yang paling berarti terjadi dalam tindakan sederhana sehari-hari. Kita bisa mengajarkan anak-anak untuk selalu memberikan senyum yang ramah, kemudian mereka sopan kepada yang lain, mereka mau berbagi dengan teman-temannya, mereka bersedia selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Mereka mau menjadi anak-anak yang mendengarkan dengan empati dan berdoakan teman-temannya juga, serta menjadi teman yang baik. Itu adalah hal yang sederhana yang bisa dilakukan. Nah, dengan mengajarkan hal ini, kita sudah membangun fondasi moral yang kuat. Kita menginspirasi mereka untuk menjadi agen perubahan positif dalam dunia ini, dan tentu pada akhirnya menjadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih baik bagi semua orang. Marilah orang tua kita berkomitmen untuk menjadi teladan dalam membagikan kasih Tuhan kepada orang lain, sehingga anak-anak kita bisa melihat dan mengikuti jejak kita. Dengan demikian, kita tidak hanya melayani Tuhan, tapi juga memperluas kerajaannya di dunia ini melalui kasih yang kita bagikan kepada sesama. Saya akan tutup dengan ayat Alkitab di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk teman-temannya. Tuhan memberkati.